Wes, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang stres kerja. Nah, kita akan membahas apa itu stres kerja. Monggo Cak Jadid, slide berikutnya. Nah, pengertian stres kerja yaitu stres kerja dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan merasa tertekan secara psikologis dalam menghadapi beban pekerjaan dan lingkungan tempatnya bekerja. Nah, jadi pengertian stres kerja itu kayak gini. Stres, bahasanya stres kan susah, kayak pikiran itu kemana-mana, kacau, terus itu banyak yang dipikirkan, jadi stres gitu. Nah, di situ ada unsur-unsur stres kerja, yaitu yang pertama ada karyawan, ada tertekan secara psikologis, ada beban kerja dan lingkungan kerja. Nah, pertama dari karyawan. Nah, yang pertama karyawan. Bisa jadi karyawan itu yang membuat kita stres. Karena apa? Sekarang kan pekerjaan ada yang bahasanya itu iri dengan pekerjaan yang kita lakukan. Seumpama kita mengerjakan benar-benar maksimal, bagus, sampai bosnya itu suka sama kita. Nah, temannya itu iri, maka akan mempengaruhi kita biar tidak semangat kayak gitu. Jadi bisa jadi dari karyawan. Nah, terus ada tertekan secara psikologis. Sebentar ya. Nah, yang kedua itu ada tertekan secara psikologis. Bahasanya psikologis itu kayak apa ya? Itu loh. Apa ya? Bentar ya. Ya. Yang kedua kan ada secara tertekan secara psikologis. Nah, stres disarankan oleh karyawan secara psikologis. Pada umumnya orang yang sedang stres itu akan nampak gejala seperti dilihat dari emosi tidak stabil, terus perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit untuk tidur, merokok yang berlebihan, terus rasa cemas itu agak terganggu. Nah, terus gugup tekanan dan itu meningkat, itu tekan secara psikologis. Nah, yang ketiga ada beban kerja. Beban kerja itu stres kerja pada umumnya dihadapi oleh karyawan yang merasakan bahwa beban kerjanya melebihi batas kemampuan. Beban kerja yang berlebihan dapat terjadi karena batas waktu penyelesaian tugas tertentu. Nah, jadi beban kerja itu kayak gini, kita mengerjakan itu harus sesuai. Seumpama kita dipaksa untuk mengerjakan ditambah-tambahi sampai kita ini terus capek, terus pikiran terganggu, jadi terganggu sama kesehatan. Nah, kayak gitu. Terus ada yang keempat ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja juga termasuk unsur-unsur stres kerja. Bisa jadi ya lingkungannya kurang bagus lah, pemandangannya kurang kayak gini lah. Memang butuh pemandangan yang bagus, yang terus tempatnya yang steril, yang pokoknya kalau dipandang itu enak, sampai pikirannya kayak
plong, lebih fresh kayak gitu ya. Nah, lingkungan kerja itu stres kerja dapat muncul karena tempat bekerja yang jauh dari keluarga. Yang pertama, terus dari lingkungan yang terlalu bising atau sebaliknya terlalu sepi lingkungan yang tidak aman dan lain-lain. Nah, bisa jadi ya kayak tadi itu jauh dari keluarga. Terus yang kedua, lingkungannya kurang indah, kurang bagus dilihat kayak gitu. Terus ada yang terlalu sepi, jadi kita kalau menyendiri itu ya jenuh lah kayak gitu. Lanjut slide berikutnya Kak, monggo Mas Yusril. Selanjutnya ada penyebab stres kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada di slide yang selanjutnya. Slide selanjutnya jadi slide selanjutnya nah, itu ada yang pertama, beban kerja. Beban kerja itu menjadi suatu penyebab dari stres kerja, di mana setiap karyawan berbeda-beda sesuai dengan posisinya, tergantung jawaban masing-masing dari kerja tersebut. Di perusahaan, jika seorang karyawan merasakan beban kerja yang diterimanya di luar batas kemampuan dari seorang pekerja, dapat menimbulkan stres kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan itu melebihi kapasitas atau melebihi suatu kekuatan pekerja tersebut, maka akan menyebabkan pekerja tersebut mengalami stres, mengalami gangguan-gangguan seperti sakit dan lain-lain. Yang kedua ada waktu penyelesaian. Penyelesaian kerja yang terlalu singkat dapat menimbulkan pikiran, sikap, dan perilaku karyawan itu menjadi tidak fokus, semakin lebih mendekati kepada jauh tempo. Contohnya seperti menggarap suatu pekerjaan, tugas, dan lain-lain, yang dimana di setiap pekerjaan tersebut memiliki tenggat atau batas waktu, jadi membuat seseorang itu menjadi stres dalam melakukan suatu pekerjaannya. Yang ketiga ada pengawasan kerja. Jenis pengawasan yang terlalu ketat atau berlebihan dari atasan terhadap bawahannya dapat menimbulkan juga karyawan tersebut menjadi tertekan sehingga merasa tidak nyaman dalam melakukan tugas. Sebaliknya, tanpa ada pengawasan juga dapat menimbulkan stres kerja karena karyawan merasa tidak diperhatikan oleh atasannya. Akibat dari tidak diperhatikan tersebut, karyawan menjadi merasa kayak tidak diurus, tidak diperhatikan gitu. Yang keempat ada suasana kerja yang tidak nyaman. Suasana tempat kerja tidak nyaman, terutama yang menyangkut hubungan atasan dengan bawahannya, antara karyawan, termasuk hubungan pihak manajemen dengan pemilik dari sebuah perusahaan, dapat menimbulkan stres bagi karyawan yang harus melaksanakan berbagai tugas sehari-hari. Tengah suasana tidak harmonis antara pegawai dengan atasan dengan pemilik perusahaan. Jadi setiap pekerjaan atau putusan yang diambil dari atasan itu juga berpengaruh atas kenyamanan dari suatu pekerja. Yang kelima ada sanksi dari perusahaan. Sanksi yang diberikan perusahaan kepada karyawan itu dapat memicu stres karyawan yang sangat berlebihan. Bersangkutan sanksi yang dirasakan terlalu berat oleh karyawan yang diberikan tanpa alasan yang jelas itu juga termasuk dalam suatu
stres yang akan dialami oleh sebuah karyawan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh karyawan serta menerima sanksi tersebut menimbulkan stres. Demikian juga sanksi yang diberikan secara berbeda kepada beberapa karyawan yang lain, jadi menimbulkan sikap iri, katanya Mas Salman tadi. Terus yang terakhir itu ada kondisi fisik dan kesehatan karyawan. Kondisi kesehatan dari fisik karyawan itu juga berpengaruh dalam suatu pekerjaan, dapat mengalami stres ketika karyawan tersebut kondisi kesehatannya tidak fit atau tidak sesuai dengan ekspektasi, yang telah merasa haus, lapar, sedangkan kurang sehat, dapat mempengaruhi juga terjadinya stres kerja. Itu bisa membuat down seorang karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Widat atau Mas Zadid dan Akil. Monggo. Dijelaskan sama Mas Jadid dulu. Oh iya, Mas Jadid. Nah, slide yang selanjutnya ini menjelaskan tentang akibat stres kerja. Yang pertama ada akibat fisik, terus yang nomor 2 akibat psikologis, yang nomor 3 akibat tindakan. Nah, akibat ini lebih tepatnya itu dampak dari stres kerja terhadap fisik, terhadap psikologis, dan terhadap tindakan. Yang mana akibat fisik, secara fisik anggota tubuh akan merasakan gejala tertentu sebagai akibat stres yang dialaminya. Adanya peningkatan volume detak jantung, meningkatnya tekanan darah, sakit kepala, demam, keringat dingin, dan lain-lain. Ketika seseorang itu mengalami stres kerja, maka tubuh itu akan mengalami seperti peningkatan volume detak jantung, mengakibatkan tekanan darah, sakit kepala. Itu akan secara otomatis itu tubuh akan merasakan itu karena stres dari pekerjaan tersebut. Yang nomor 2 akibat psikologis. Secara psikologis, stres akan berakibat pada timbulnya kecemasan, ketegangan, kekesalan, kejenuhan, malas, dan tidak bersemangat. Nah, ketika seseorang sudah mengalami stres kerja, maka dia akan berpikir akan mengalami kejenuhan, malas, dan tidak bersemangat karena dia sudah mengalami stres kerja yang mengakibatkan pikirannya itu down. Nah, yang nomor 3 ada akibat tindakan. Seseorang yang sedang merasakan stres sampai batas tertentu pada umumnya cenderung mengalami penurunan kinerja atau produktivitas. Sering mangkir kerja, dapat juga sampai berhenti bekerja, tidak dapat mengendalikan emosi, berubahnya kebiasaan sehari-hari seperti mengkonsumsi alkohol, lebih sering merokok, sulit tidur, dan tidak ada nafsu makan atau sebaliknya makan secara berlebihan dan lain-lain. Dampak stres kerja ini dalam tindakan, yaitu ketika seseorang sudah mengalami stres kerja, dia akan mengalami penurunan kinerja atau produktivitas, sering mangkir kerja, dan dapat juga sampai berhenti bekerja karena dia sudah stres dalam pekerjaan itu. Maka dia akan mempunyai pikiran, untuk apa bekerja kalau cuman itu aja gitu. Nah, dampak yang lain
Seperti yang contoh yang lain dalam tindakan yaitu seperti dia bisa mengkonsumsi alkohol, lebih sering merokok, sulit tidur, dan tidak ada nafsu makan. Atau sebaliknya, dia berambisi untuk makan yang berlebihan. Mungkin itu akibat stres kerja. Slide selanjutnya. Monggo Mas Akil. Cara mengatasi stres kerja. Cara mengatasi stres kerja, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi serta kerja. Peran manajemen dan karyawan sangat diperlukan untuk mengatasi stres. Cara mengatasi stres kerja ada 3. Yang pertama, solusi langsung pada penyebab stres. 2. Kebersamaan. 3. Menempuh cara-cara medis. Jadi pertama, solusi langsung pada penyebab stres adalah cara yang tepat ditempuh adalah mengetahui apa yang terjadi penyebab terjadinya stres yang menimpa karyawan. Setelah mengetahui penyebabnya, barulah diberikan solusi sesuai dengan penyebab peserta tersebut. Misalnya, jika karyawan stres karena bekerja di ruangan yang panas, maka alternatif solusi adalah dengan memberikan ventilasi udara yang cukup terhadap ruang kerja tersebut, atau menambah air conditioner atau AC. Yang kedua, kebersamaan, yaitu manajemen kesehatan dapat lebih dekat dengan karyawan sehingga karyawan merasa menjadi bagian dari kesehatan, bukan hanya sebagai mesin hanya terlihat aktif dalam aktivitas produksi. Yang ketiga, menempuh cara-cara medis, ialah manajemen kesehatan dapat menempuh cara medis dengan memfasilitasi karyawan melalui bantuan tim. Nah, jadi kesimpulan dari atas ialah stres kerja dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan di mana seorang karyawan merasa tertekan secara psikologis dalam menghadapi beban pekerjaan dan lingkungan tempatnya bekerja. Kesehatan penyebab dari stres atau stresor yang mempengaruhi karyawan, yaitu berasal dari luar organisasi atau lingkungan dari dalam organisasi, dari kelompok karyawan atau karyawan itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau menambahi, silakan, monggo. Silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.